Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Michael Sin di channel YouTube Hakikat Tuhan yang Sejati atau Hakikat Sejatinya Tuhan. Dalam perjalanan seseorang dalam mencari ilmu ketuhanan dan dalam pembelajaran mengenai Tuhan yang dialami oleh para pencari Tuhan, pada umumnya mereka sering mengalami stagnasi. Hal ini karena mereka pada umumnya masih belum terbukanya hijabnya. Salah satu hijab yang menghalangi kita dari Tuhan, satu adalah adanya perasaan bahwa kita tahu tentang Tuhan, padahal sesungguhnya kita belum tahu. Tetapi kita tidak tahu kalau kita belum tahu. Dua, Tuhan yang terbentuk dalam pikiran kita hanyalah hasil dari imajinasi kita. Untuk itu, pada perjalanan spiritual berikutnya adalah mari kita menyingkirkan gambaran-gambaran tersebut dan kita harus juga berani mengakui tentang ketidaktahuan kita tentang Tuhan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang saya maksud adalah merasakan pertemuan dengan Tuhan dalam syirnya. Inilah yang oleh para dunia tasawuf yang disebut proses nafi atau pengosongan diri dari penggambaran tentang Tuhan. Setelah itu barulah kita bisa menanti isbat atau penegasan dari Tuhan sesuai kehendaknya. Pada video saya mengenai perjalanan spiritual dan pengosongan diri ini, saya akan menggambarkan tahapan-tahapan penting dalam tasawuf untuk mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Semoga apa yang akan saya sampaikan akan membawa manfaat kepada para penonton sekalian yang pada saat ini sedang belajar tentang pengosongan diri atau sedang belajar ilmu marifat ataupun yang sedang belajar ilmu spiritual dengan cara Islam. Dengan cara menghilangkan segala konsep dan gambaran tentang Tuhan yang tercipta melalui pikiran kita, ini adalah merupakan proses penyucian diri dari segala yang bersifat duniawi maupun konseptual untuk membuka jalan kepada pengetahuan dan pengalaman spiritual yang otentik tentang Tuhan. Proses ini adalah menyangkut tahapan tabziyatun nafs atau peniadaan atau pengosongan dan isbat atau penegasan yang merupakan inti dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Selanjutnya saya akan uraikan lebih jauh dengan referensi dari Al-Quran, hadis, pandangan para sufi dan juga kajian ilmu modern. Hijab-hijab pengetahuan tentang Tuhan. 1. Mengatasi imajinasi. Dalam perjalanan spiritual, salah satu hijab yang menghalangi manusia untuk mengenal Tuhan secara hakiki adalah asumsi bahwa kita telah mengetahui Tuhan. Pemahaman ini seringkali terbentuk dari akal dan imajinasi kita yang terbatas, yang justru menghalangi manusia untuk mengalami Tuhan secara langsung. Hal ini sesuai dengan referensi dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 103, yang artinya saya kutip kurang lebih sebagai berikut: Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ayat ini menekankan bahwa Allah tidak bisa dipahami atau dilihat oleh mata manusia, dan segala upaya untuk memahaminya hanya melalui pikiran atau imajinasi terbatas tentu akan gagal.
maka cara terbaik adalah dengan meniadakan gambaran yang kita miliki tentang Tuhan yang selama ini sudah ada dalam imajinasi kita. Yang berikutnya adalah referensi Quran Surat As-Safaat ayat 180 yang berbunyi artinya kurang lebih sebagai berikut: Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari apa yang mereka sifatkan. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah jauh dari segala sifat yang disifatkan oleh manusia. Gambaran atau pemahaman manusia tentang Tuhan seringkali salah dan terbatas. Demikian juga seperti yang diungkapkan oleh para sufi seperti Imam Al-Ghazali menekankan bahwa salah satu bentuk hijab terbesar adalah persepsi dan pengetahuan yang salah tentang Tuhan itu sendiri. Dalam bukunya Ihya Ulumuddin, ia menjelaskan bahwa Tuhan tidak bisa didekati melalui pengetahuan rasional semata, melainkan harus melalui pengalaman langsung dengan hati yang bersih dari segala gambaran. Itu kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sedangkan pendapat sufi yang lain yaitu Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah mengajarkan bahwa konsep dan imajinasi yang diciptakan oleh pikiran manusia adalah batasan yang menghalangi manusia itu sendiri untuk mencapai ketuhanan atau untuk mencapai Tuhan. Ia menyebutkan dalam kitabnya bahwa Tuhan berada di luar jangkauan akal manusia dan proses peniadaan atau nafi diperlukan untuk mengosongkan diri dari segala ilusi. Nafi atau pengosongan diri dari gambaran tentang Tuhan adalah proses nafi dalam tasawuf yang merujuk pada peniadaan atau pengosongan diri dari segala sesuatu yang bukan Tuhan, termasuk segala pemikiran, imajinasi, dan konsep tentang Tuhan yang terbentuk melalui akal dan pengalaman duniawi. Dalam Islam, ini terkait dengan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, di mana seseorang menafikan segala yang bukan Tuhan. Referensi Al-Quran berikutnya adalah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang lebih dikenal dengan ayat kursi. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ayat ini menekankan bahwa Allah yang layak disembah dan segala sesuatu selainnya harus disingkirkan dari hati kita bagi para pembelajar. Dalam tasawuf, inilah yang disebut proses pengosongan diri atau nafi dari segala yang selain Allah. Kalau kita lihat referensi surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas 1-4. Ayat ini adalah penegasan bahwa Tuhan adalah satu dari satu dan tidak dapat disetarakan dengan apapun. Semua gambaran tentang Tuhan yang terjangkau oleh pikiran harus disingkirkan untuk bisa mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang keesaannya. Kalau menurut pandangan para sufi seperti Al-Halaj dalam perjalanan spiritual untuk mencapai pengosongan diri, untuk merasakan pengalaman tauhid sejati, ia berkata, Ana al-haq, aku adalah kebenaran. Yang dalam konteks ini berarti bahwa ia telah menafikan segala bentuk ilusi tentang dirinya dan dunia, serta mencapai penyatuan dengan kebenaran ilahi. Menurut Jalaluddin Rumi mengajarkan bahwa untuk mendekati Tuhan, kita harus melepaskan semua hal yang dianggap sebagai Tuhan, termasuk gambaran yang dibentuk oleh pikiran kita sendiri. Rumi dalam satu syairnya berkata, jalan menuju Tuhan adalah pengosongan, bukan penambahan. Tinggalkan apa yang engkau ketahui dan engkau akan mengenal Dia. Itu menurut Jalaluddin Rumi. Isbat adalah penegasan dari Tuhan setelah proses nafi atau setelah proses peniadaan atau pengosongan. Setelah proses itu, tahap berikutnya adalah isbat atau mendapat penegasan, yaitu penegasan akan Tuhan sesuai kehendaknya Tuhan itu sendiri.
Ini adalah realisasi dari bagian kedua kalimat tauhid, yaitu la ilaha. Ini adalah ilaha kecuali Allah. Ini adalah realisasi dari bagian kedua tauhid, yaitu ilaha kecuali Allah, di mana seseorang menerima penegasan langsung dari Tuhan melalui pengalaman spiritual yang mendalam. Referensi Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Ayat ini menekankan bahwa penegasan atau petunjuk sejati hanya datang dari Allah, dan Dia yang melapangkan hati hambanya untuk menerima kebenarannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Dan siapa bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah selalu hadir dan menyertai hambanya. Hal ini yang hanya dapat didasarkan oleh mereka yang telah mencapai pengosongan diri dan menerima kehadiran Tuhan. Menurut pandangan para sufi, Ibnu Arabi menyebutkan bahwa setelah tahap nabi, seseorang akan menerima penegasan isbat dari Tuhan melalui tajali atau manifestasi ilahi dalam diri para pembelajar. Dalam kondisi ini, seseorang dapat merasakan Tuhan di segala sesuatu, namun tanpa menambahkan gambaran yang dihasilkan oleh pikiran. Kalau menurut Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa penegasan Tuhan tidak dapat dipaksakan oleh manusia, tetapi merupakan karunia dari Tuhan. Jadi setelah seseorang hamba mengosongkan diri, Tuhanlah yang akan menugaskan kehadirannya dalam hati mereka. Perjalanan spiritual dan penemuan diri. Perjalanan spiritual dalam Islam dan tasawuf adalah proses panjang yang melibatkan pemurnian hati dan jiwa dari segala keterikatan duniawi. Proses ini bertujuan untuk menyadari bahwa segala sesuatu selain Tuhan adalah sementara, ilusi atau bayangan yang harus dihilangkan agar kita dapat menerima kebenaran Tuhan secara penuh. Saya ulangi ya. Jadi proses ini bertujuan untuk menyadari bahwa segala sesuatu selain Tuhan adalah sementara. Ilusi atau bayangan yang harus dihilangkan agar kita dapat menerima kebenaran Tuhan secara penuh. Hal ini sesuai dengan referensi Al-Quran berikutnya, yaitu Quran Surat Asy-Syam ayat 9 dan 10 yang intisarinya saya kutipkan sebagai berikut. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ayat ini menunjukkan pentingnya pemurnian jiwa sebagai bagian dari perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini juga selaras dengan pandangan Sufi Rabi'ah Al-Adawiyah yang dikenal dengan ajaran tentang cinta Tuhan yang murni. Ia mengajarkan bahwa segala perjalanan spiritual adalah perjalanan untuk menyingkirkan segala sesuatu yang bukan Tuhan, termasuk konsep-konsep tentang Tuhan itu sendiri. Dalam cintanya yang murni kepada Tuhan, ia mengatakan, "Aku tidak menyembahmu karena aku takut akan neraka atau karena aku menginginkan surga, tetapi hanya karena cinta kepadamu lah." Imam Al-Ghazali menulis tentang pentingnya membersihkan diri dari ego dan ilusi yang menghalangi seseorang dari Tuhan. Dalam karyanya Ihya Ulumuddin, ia menjelaskan bahwa perjalanan spiritual adalah proses penemuan diri yang sesungguhnya, di mana seseorang mengenal Tuhan melalui pengenalan akan kelemahan dan ketidaktahuannya sendiri. Jadi kalau yang merasa tahu, yang udah banyak konsep-konsep tentang Tuhan, karena sejak kita lahir sampai dengan hari ini tentunya kita memang sudah dibekali banyak sekali konsep-konsep tentang Tuhanan atau tentang Tuhan itu sendiri yang sudah digambarkan sedemikian rupa, baik pembelajaran kita pada saat di sekolah maupun di pengajian-pengajian yang sampai hari ini kita kenal tentang konsep Tuhan atau tentang ketuhanan. Demikian juga dalam ilmu modern dan pengosongan diri. Dalam ilmu psikologi modern, konsep pengosongan diri ini seringkali berhubungan dengan mindfulness dan meditasi.
Mindfulness dan meditasi ini adalah salah satu teknik-teknik yang digunakan oleh para spiritualis untuk pengosongan diri, yang semua itu ditujukan mereka dalam rangka pencarian terhadap Tuhannya. Penelitian menunjukkan bahwa proses pengosongan pikiran dari segala distraksi dan konsep dapat membuat ruang untuk pengalaman kesadaran yang lebih dalam. Meskipun dalam konteks religius, konsep letting go atau melepaskan segala keterikatan diakui sebagai salah satu cara untuk mencapai kedamaian batin dan pencerahan mental. Jadi menurut saya perjalanan spiritual dan pengosongan diri ini merupakan inti dari tasawuf yang berfokus pada peniadaan segala ilusi, termasuk konsep-konsep tentang Tuhan yang terbentuk oleh pikiran, untuk kemudian menerima penegasan atau pengalaman langsung dari Tuhan sesuai kehendaknya. Proses nafi dan isbat dalam kalimat tauhid la ilaha illallah adalah esensi dari perjalanan ini, seperti yang telah dijelaskan yang kami uraikan barusan. Demikianlah kiranya yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang pada saat ini sedang mempelajari, mencari kesejatian diri atau sedang belajar tentang ketuhanan. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.